Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan teori belajar menurut aliran konstruktivisme dan landasan filosofinya. Pertama, apa yang dimaksud dengan konstruktivisme? Teori belajar konstruktivisme adalah sebuah teori pendidikan yang mengedepankan peningkatan perkembangan logika dan konseptual pembelajaran. Pengertian belajar menurut teori belajar konstruktivisme. Konstruktivisme berasal dari kata konstruksi yang berarti membangun. Ketika masuk ke dalam konteks filsafat pendidikan, maka konstruksi itu diartikan dengan upaya dalam membangun susunan kehidupan yang berbudaya maju. Gagasan tentang teori ini sebenarnya bukan hal yang baru, karena segala hal yang dilalui di kehidupan merupakan himpunan dan hasil binaan dari pengalaman yang menyebabkan pengetahuan muncul dalam diri seseorang. Teori konstruktivisme mendefinisikan belajar sebagai aktivitas yang benar-benar aktif, di mana peserta didik membangun sendiri pengetahuannya, mencari makna sendiri, mencari tahu tentang yang dipelajarinya, dan menyimpulkan konsep dan ide baru dengan pengetahuan yang sudah ada dalam dirinya. Tokoh-tokoh dalam teori belajar yang berpijak pada konstruktivisme. Yang pertama, Jean Piaget. Piaget, yang dikenal sebagai konstruktivis pertama, menegaskan bahwa penekanan teori atau pengetahuan yang dibangun dari realitas lapangan. Peran guru dalam pembelajaran menurut teori konstruktivisme adalah sebagai fasilitator atau moderator. Yang kedua, Vygotsky. Vygotsky didasarkan pada dua ide utama. Pertama, perkembangan intelektual dapat dipahami hanya bila ditinjau dari konteks historis dan budaya pengalaman anak. Kedua, perkembangan bergantung pada sistem-sistem isyarat, mengacu pada simbol-simbol yang diciptakan oleh budaya untuk membantu orang berpikir, berkomunikasi, dan memecahkan masalah. Dengan demikian, perkembangan kognitif anak mensyaratkan sistem komunikasi budaya dan belajar menggunakan sistem-sistem ini untuk menyesuaikan proses-proses berpikir diri sendiri. Kelebihan dan kekurangan teori belajar konstruktivisme. Kelebihan 1. Teori dalam proses berpikir membina pengetahuan baru, membantu siswa untuk mencari ide, menyelesaikan masalah, dan membuat keputusan. Kedua, teori ini dalam proses pemahaman murid terlibat secara langsung dalam membina pengetahuan baru. Ketiga, teori ini dalam proses pengingatan siswa terlibat secara langsung dengan aktif, mereka akan ingat lebih lama semua konsep. 4. Teori ini dalam kemahiran sosial siswa dapat dengan mudah berinteraksi dengan teman dan guru dalam membina pengetahuan baru. Kelima, oleh karena siswa terlibat secara terus-menerus, maka mereka akan paham, ingat, yakin, dan berinteraksi, maka akan timbul semangat dalam belajar dan membina pengetahuan baru. Adapun kekurangan teori belajar konstruktivisme, yaitu 1. Siswa membuat pengetahuan dengan ide mereka masing-masing. Oleh karena itu, pendapat siswa berbeda dengan para ahli. Yang kedua, teori ini menanamkan supaya siswa membangun pengetahuan sendiri. Hal ini pasti membutuhkan waktu yang lama, apalagi untuk siswa yang malas. Ketiga, kondisi di setiap sekolah pun mempengaruhi keaktifan siswa dalam membangun pengetahuan yang baru dan keaktifan siswa. Kesimpulan, pembelajaran yang mengacu kepada teori belajar konstruktivisme lebih memfokuskan pada kesuksesan siswa dalam mengorganisasikan pengalaman mereka, bukan kepatuhan siswa dalam refleksi atas apa yang telah diperintahkan dan dilakukan oleh guru. Dengan kata lain, siswa lebih diutamakan untuk mengkonstruksi sendiri pengetahuan mereka melalui asimilasi dan akomodasi.
Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.